Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu penilai uji kinerja, nama saya Diama, sarjana ekonomi, mahasiswa guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Halu Oleo Kendari. Saya akan melakukan kegiatan uji kinerja di SMA 9 Palu dengan mata pelajaran ekonomi, materi badan usaha dalam perekonomian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini seperti biasanya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Untuk hari ini berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan ketua kelas maju ke depan. Ya, yang siapa namanya tadi? Alif boleh? Ya, silakan Alif. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita belajar, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran hari ini dengan materi yang Ibu telah siapkan, Ibu memeriksa dulu kehadiran kalian. Bagaimana kabar kalian? Kehadiran hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Jadi semua hari ini hadir. Ibu absen dulu ya. Budiman, Alif, Ahmad Zaid, Rivaldo, Azhara Hartanti, Nuranisa, Nafiza, Aminatul, Aurel, Sandra, Dini Silvana, Muhammad Alif, Aprilia, Rizky, Audrin, Firda. Iya, alhamdulillah hadir semua. Seperti biasanya sebelum kita belajar, Ibu memeriksa kebersihan kalian dulu. Yang pertama itu kebersihan di kelas. Bisa tunduk semua ke bawah, melihat lacinya apakah sudah bersih? Sudah? Oke. Karena kalian sudah bersih kelasmu, kemudian sudah rapi pakaianmu, sudah cantik semua, sudah ganteng semua, Ibu akan memulai pelajaran. Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa kita yang tercinta, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi silakan berdiri semua dulu, nah.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, duduk kembali. Jadi, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai materi ini, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas hari ini adalah pertama, harus tepat waktu masuk di dalam kelas ya. Ya, kemudian menyiapkan peralatan belajar. Peralatan belajar sudah siap semua? Kemudian jika ada yang bertanya, angkat tangan dengan bicara yang sopan. Bisa dipahami? Oke. Jadi itu kesepakatan kelas yang Ibu sampaikan ya. Jadi untuk materi hari ini, Ibu akan membawakan materi tentang badan usaha. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi yang Ibu ajarkan hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan dengan kalian, siapa yang masih ingat materi yang pernah Ibu ajarkan sebelum materi ini? Ya, Aprilia. Lembaga keuangan dan OJK atau otoritas jasa keuangan. Iya, good job. Masih ada? Semua ingat apa tadi? Lembaga keuangan dan OJK atau otoritas jasa keuangan. Iya, good job. Masih ingat semua materi yang minggu lalu ya? Jadi, untuk kali ini, materi yang minggu lalu adalah lembaga keuangan dan OJK atau otoritas jasa keuangan. Jadi lembaga keuangan dan OJK di sini sangat berhubungan kaitannya dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini ya, tentang badan usaha dalam perekonomian. Karena usaha tersebut menjadikan kita suatu kewirausahaan, di mana kalau kita menjadi kewirausahaan berarti kita bisa menjadi seorang menciptakan sesuatu yang bisa berguna untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi kalian sudah bisa pahami, Ibu akan melanjutkan materi hari ini tentang badan usaha dalam perekonomian. Tujuan utama atau tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah siswa dapat membedakan konsep badan usaha ya. Kedua, bisa ditulis sedikit itu ya. Kedua, menjelaskan karakteristik badan usaha, BUMN, BUMD, dan BUMS. Dan ketiga, bisa menjelaskan peranan badan usaha, BUMD, BUMN, dan BUMS. Jadi tema yang hari ini adalah tema
badan usaha dalam perekonomian ya. Nah, di sini ada Ibu tampilkan suatu video agar kalian bisa memahami materi yang Ibu ajarkan hari ini tentang badan usaha milik negara. Silakan kalian nonton video yang Ibu sajikan. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dikisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum atau yang biasa dikenal dengan Perum adalah perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dikisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu melayani kepentingan umum, sekaligus mencari keuntungan. Contoh dari Perum sendiri yaitu ada Perum Pegadaian yang bergerak di bidang jasa keuangan berupa pegadaian. Kemudian ada Perum Damri yang bergerak di bidang transportasi darat. Ada juga Perum Perumi di bidang percetakan uang rupiah. Perum Bulog yang bergerak di bidang logistik. Perum Nas yang bergerak di bidang perumahan layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada Perum Perhutani yang mengelola sumber daya hutan negara di Pulau Jawa dan Jawa. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah. Dalam kata lain, yaitu sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Persero bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Contoh dari perusahaan perseroan adalah PT PLN, Pertamina, Bank BRI, Pelindo, Jasa Marga, Telkom Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Krakatau Steel. Jadi, dapat kita simpulkan perbedaan dari Perum dan juga Persero. Yang pertama, pada modal. Jika di Perum, sepenuhnya milik negara. Jika Persero, modalnya minimal 51% milik negara. Sedangkan sisanya Perum memiliki tujuan menyediakan pelayanan publik. Sedangkan Persero harus bisa dibutuhkan. Pada bidang jasa pelayanan, Perum melayani bidang jasa yang tidak berkelanjutan. Sedangkan Persero bisa berbagai usaha secara luas. Untuk status kepegawaian, Perum pegawainya memiliki status sebagai pegawai perusahaan negara. Sedangkan Persero sebagai pegawai swasta. Badan usaha milik daerah BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat mengenai daerah, menyelenggarakan manfaat umum berupa penyediaan barang jasa yang bermutu bagi keumuman dan masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Ada pun badan usaha milik daerah yang ada di daerah Kalimantan Barat. Yang pertama, kegiatan kerja yang merupakan kegiatan usaha di bidang kegiatan usaha bagi usaha kecil menengah dan koperasi atau UMKM. PT Bank Kalbar bergerak di bidang jasa keuangan berupa bank, perisdaan usaha Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada badan usaha milik daerah di Kota Pontianak
terdapat kejadian kereta khatulistiwa yang merupakan BUMD yang bergerak di bidang nutrisi. Badan usaha milik swasta. Di Indonesia terdapat berbagai jenis badan usaha milik swasta. Kesemuanya mempunyai peran yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan maupun persekutuan. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama. Iya. Jadi itulah video yang Ibu tampilkan sebagai materi yang Ibu ajarkan hari ini. Masih semangat? Masih. Iya. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi badan usaha dalam perekonomian, bisa kita melakukan kegiatan ice breaking untuk menyemangati mata pelajaran hari ini karena agak siang sudah ya. Bisa? Iya, silakan berdiri semua dulu. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Keluarga, semangat, semangat, semangat ya. Sekali lagi, semangat, semangat, semangat. Ya boleh, tepuk tangan dulu. Oke, duduk semua lagi di tempat dudukmu. Jadi, karena sudah semangat, bisa Ibu lanjutkan materi? Oke, jadi tadi kalian sudah menonton bagaimana penjelasan daripada badan usaha ya, karena badan usaha tersebut adalah kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan atau laba dengan memproduksi atau menjual barang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu lanjutkan penjelasan materi berikutnya tentang badan usaha dalam perekonomian. Adapun badan usaha dalam perekonomian di sini ada penjelasan, bisa lihat gambar ya. Ini adalah, siapa yang tahu gambar yang Ibu tampilkan di depan? Gambar apa? Angkat tangan. Iya, betul sekali. Jadi, di sini adalah yang Ibu tampilkan usaha menjahit. Jadi, tentunya di dalam suatu usaha itu ada yang kita bisa mampukan atau kita memiliki skill. Apa yang harus kita perbuat pada saat kita memiliki usaha tersebut? Dari usaha menjahit tadi, Ibu akan menampilkan lagi sebentar ini ya, alat peraganya Ibu supaya kalian memahami apa yang ada di pembelajaran materi dalam badan usaha dalam perekonomian. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Badan usaha dalam perekonomian. Iya. Jadi tadi video Ibu sudah tampilkan bahwa bentuk badan usaha itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama BUMN, yang kedua iya. Jadi ada 3 bentuk dari badan usaha yang memiliki kriteria masing-masing dan konsep masing-masing. BUMN itu dimiliki oleh negara, BUMS dimiliki oleh perorang ya swasta. Kalau BUMD dimiliki iya daerah. Kembali ke pembahasan hari ini. Jadi dalam usaha ini ada Ibu tampilkan satu alat peraga. Ini adalah, siapa yang tahu apa ini? Alat mesin? Ya, ini adalah mesin jahit mini. Jadi mesin jahit seperti ini bisa menciptakan suatu keterampilan dari kalian tersendiri. Contoh, kalau kalian mahir dalam mesin jahit, kalian bisa menciptakan suatu keterampilan. Ibu kasih contoh saja, ini sarung bantal. Kenali, tahu ini apa ini? Iya, ini adalah sarung bantal. Kalau sarung bantal ini harganya di pasar biasanya itu harga berapa? Satu lembar?
25.000 ya, 25.000. Nah, dihafal itu harga-harga bantal karena kamu ibu rumah tangga, calon-calon ibu rumah tangga semua ini. Jadi kalau harga bantal 20.000, kalau 2 kita ciptakan dengan mesin ini, penghasilannya berapa dengan 2 bantal, sarung bantal? Ya, 50.000. Apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari itu, mencukupi kebutuhan kalian? Bisa ya, ya bisa. Jadi itulah yang dimaksud dengan usaha. Jadi dari usaha tersebut kita bisa menciptakan suatu keterampilan. Di sini Ibu telah menjelaskan materi dari video, dari gambar, kemudian alat peraga. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau yang belum bisa memahami boleh bertanya. Dari materi yang ada, apakah masih ada yang belum dipahami mengenai BUMN, BUMD, BUMS? Yang belum memahami bisa bertanya. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, bisa Ibu bertanya? Bisa. Iya. Dari materi badan usaha dalam perekonomian, Ibu menanyakan seberapa penting kegiatan usaha untuk perekonomian suatu daerah atau negara. Iya, boleh. Silakan, Nak. Seberapa penting Jika kegiatan usaha tidak ada di daerah atau negara, maka negara tersebut tidak efektif perekonomiannya. Sehingga di suatu daerah kegiatan usaha sangat penting untuk dilakukan. Iya, betul sekali ya. Jadi jika, tepuk tangan, aplaus dulu teman-teman. Oke, jadi jika di suatu negara tidak ada kegiatan usaha, tentunya negara tersebut tidak efektif perekonomiannya. Iya. Bisa satu pertanyaan lagi? Bisa. Oke, Ibu lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi apabila di suatu negara tidak ada kegiatan usaha? Iya. Dulu, siapa? Antara dua. Siapa yang bisa? Atau boleh sebentar ada jawabannya? Boleh juga. Si Aprilia. Aprilia, silakan jawab pertanyaan yang kedua. Jika tidak ada usaha atau badan usaha didirikan, negara tidak akan berkembang. Ya, betul? Oke. Berarti dari materi yang sudah Ibu tampilkan tadi, mulai dari video, kemudian ini dia punya penjelasan alat peraga, kalian sudah bisa memahami mengenai badan usaha dalam perekonomian. Tentunya dari penjelasan yang ada, mulai dari video, gambar dan alat peraga, Ibu akan melakukan suatu kegiatan kelompok, membagikan LKPD. Bisa? Bisa. Oke, jadi sebelum kita melakukan kegiatan kelompok, Ibu menjelaskan terlebih dahulu sedikit ya, supaya kalian bisa memahami. Di sini tadi sepertinya mengenai badan usaha milik negara itu, ada badan usaha, Ibu kembali ya, supaya bisa dipahami sedikit. Badan usaha milik negara kan tadi ada namanya badan usaha dalam perekonomian. Berarti badan usaha dalam perekonomian itu ada 3 bentuk. 1, BUMN, kedua iya, jadi Ibu jelaskan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Jadi begitu pula nanti kalau badan usaha milik daerah. Jadi kalau badan usaha milik daerah, badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruh modalnya. Daerah yang memiliki modalnya ya. Ya, jadi yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah
BUMS, tidak bisa dienter ya. Jadi BUMS di situ adalah badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh per orang boleh dan per kelompok boleh. Iya, bisa dipahami ya materi yang Ibu Iya, bisa dipahami materi yang telah Ibu ajarkan hari ini. Jadi untuk kelanjutan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan kegiatan perkelompok ya. Kegiatan perkelompok di sini mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD nanti, kalian bisa melihat mengamati di sini ya, di halaman sekolah kalian. Apakah ada usaha di sini yang kalian amati? Apa itu contohnya? Iya, kantin. Jadi kantin itu adalah suatu usaha dan mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan kantin tersebut bisa memenuhi kebutuhannya kita atau kebutuhan sehari-hari, sehingga ada yang dinamakan proses perekonomian. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut kerja kelompok. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, bisa mempresentasikan ke depan. Ya? Oke, Ibu siapkan dulu LKPD-nya ya. Nanti kelompok 1 tulis ini ya. Ini jawabannya. Tulis kertasnya. Tulis saja kembali. Oke. Nanti dipresentasikan, siapa yang selesai duluan presentasikan. Kelompokin nanti presentasi ya. Ini ditulis kembali. Iya, satu kelompok saja, maju semua. Kasih kelompok saja boleh toh? Ini dikerjakan ulang saja. Yang belum memahami soal yang ada di LKPD bisa bertanya ya. Nih. Tulis kembali ini. Ini tulis kembali sini aja. Nih, Bu. Ini soalnya. Bisa dipahami tuh soal yang ada di LKPD? Ya. Ya, silakan kerja sambil kerjasama. Cara kerjanya itu satu kelompok, walaupun ketua kelompoknya mengerjakan, tetapi berindividu harus mengerjakan per lembar ya, untuk kalian pelajari. Jangan cuma ketua kelompoknya yang menulis. Semua menulis apa yang ada pertanyaan di lembar LKPD. Kemudian yang Ibu kumpulkan atau dipresentasikan sebentar, yang kalian kerjakan. Ya, silakan kerjakan LKPD. Iya, semua. Iya, semua. Nanti kelompokmu ini yang presentasi ya. Kemudian
Oh, iya. Ya. Ini nanti umpan balik toh. Nanti kau bertanya ini, ya. Nanti ini yang kau tanyakan ya. Iya, ini. Nanti kalau umpan balik, ini ditanyakan kelompok 2, ini yang kamu jawab. Oke, yang bawah memang ini, sebawa daripada. Ada yang susah dari soal LKPD-nya? Oke. Jadi, sudah siap untuk presentase? Siap. Baik, karena kalian sudah siap, boleh maju ke depan ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya bersama teman-teman. Ya, silakan maju ke depan kelompok 1, kasih aplaus dulu kelompok 1. Oke, ini berarti kamu mana RKPD Muna? Coba sini dulu. Ya, berarti kamu jelaskan dengan teman-teman yang ini ya. Ya, biasa ya, nama kelompok 1 siapa semua. Assalamualaikum, kami kelompok 1 ini melakukan presentase. Ini nanti ditanyakan sana. Ini yang kamu Iya, ini yang kamu tampilkan. Ya, kamu tahu menampilkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelum kelompok 1 tampil, kita aplaus kembali lagi, sekali lagi. Ya, silakan kelompok 1 memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Nasrullah Maya. Saya Muhammad. Saya Saudara Jelisa. Saya Benantika. Saya Freda. Saya Amelia. Baik, kami akan menjawab LKPD yang dikasih oleh menampilkan. Ya, silakan tampilkan hasil kerjanya. Yang pertama, nama usaha Alfamidi. Jenis usaha Alfamidi bergerak di bidang perdagangan retail, khususnya dalam bentuk minimarket. Barang dan jasa yang dijual, produk makanan dan minuman, fresh, food frozen, food snack, produk rumah tangga, alat kebersihan, perlengkapan rumah, produk segar, sayur, buah, daging dalam beberapa gerai di dalam mesin pendinginan. Jumlah karyawan berjumlah 22 orang. Status kepemilikan PT Perseroan Terbatas. Baik, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Silakan sebutkan nama kelompok dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisubana, saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, apakah jumlah karyawan Alfamidi 22 orang termasuk seluruh Indonesia atau di wilayah tertentu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karyawan Alfamidi yang kami amati atau kami presentasikan hanya Alfamidi di wilayah Tentolo dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Kelompok 1 masih ada pertanyaan. Oke, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman dari kelompok 3. Ya, Budiman. Oke, Budiman, silakan. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan PT Perusahaan Terbatas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. PT atau perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian ataupun melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang dibagi dalam saham yang ditetapkan oleh undang-undang. Iya. Bisa diterima kelompok 3 dari penyampaian kelompok 1 bahwa perusahaan tadi, apa tadi bisa diulang kembali supaya Budiman dengar? Suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian ataupun melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa diterima? Oke. Kita lagi menambahkan? Masih ada yang menambahkan? Oh, tidak ada lagi. Jadi tunggu dulu ya. Oke. Sini Bu, periksa nih dulu tugas. Ambil Pak, maju ke sini. Store tugas Bu. Ya, tunggu dulu ya. Bisa Ibu lihat tugasmu tadi? Kita lama di sini sedikit ya, apa waktu? Tinggal 30 menit. Jadi nanti kalau LKPD yang seharusnya itu kamu tulis namamu di sini ya. Siapa namamu? Firda. Kemudian siapa lagi? Sandra. Boleh langsung dulu sedikit supaya kelihatan dari video. Ya, Sandra. Zahra, Nafisa, Audrey. Tunggu beres, mulai dulu waktunya. Saya lihat dulu waktunya, apakah masih ada waktu. Nanti dikode dengan ibu satunya. Karena kita posisi di sini 30 menit. Kemudian berarti selama ada ya, udah masih ya, masih kontrol waktu. Ya, duduk saya kembali. Oke, karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik, silakan duduk kelompok 1. Ya, beri aplaus lagi untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 dekat diskusi. Ya, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan lembar kerjanya dengan sangat baik. Dari kelompok 1 tadi, masih ada yang kurang jelas dari materi yang dibuatkan hari ini? Ada
lagi? Ya, oke, karena sudah jelas semua dari materi yang Ibu jelaskan. Nanti kalau sudah selesai materi, Ibu harap materi badan usaha dalam perekonomian kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Pertemuan pertama ini hanya sekali saja. Kemudian badan usaha dalam perekonomian ini bisa kalian manfaatkan sebagai skill daripada keterampilan kalian ya untuk kedepannya. Apapun usaha kalian nanti, entah menjual ayam geprek, nasi campur, minte, kemudian apa saja, yang penting usaha. Karena usaha ini bisa kita sendiri yang mengatur dirinya kita. Dari LKPD yang tadi berarti kalian sudah mengamati tentang alfa midi ya. Oke. Jadi kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu pelajari hari ini. Dari mata pelajaran atau materi hari ini, berarti dari sekian materi yang Ibu tampilkan, Ibu jelaskan, tentunya ada kesimpulannya. Ya, tentunya ada kesimpulan yang akan kita simpulkan di akhir pelajaran yang Ibu hari ini. Dari badan usaha dalam perekonomian, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Ya, silakan berdiri. Apa yang bisa disimpulkan, Nak? Baik, saya akan menunjukkan dari materi yang dijelaskan tadi, yaitu badan usaha memiliki peran penting dalam perekonomian. Iya, siapa lagi? Sini saja. Apa tadi kesimpulannya? Badan usaha memiliki peran penting dalam perekonomian. Badan usaha sangat penting dalam perekonomian. Iya, jadi kesimpulannya adalah badan usaha sangat penting dalam perekonomian. Dari apa yang tadi Bu jelaskan, bahwa semua kegiatan-kegiatan ekonomi itu adalah semua proses daripada apa yang menjadi kebutuhan kita. Dengan usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya akan menghasilkan penghasilan. Jadi karena waktu sudah masih ada waktu ya. Kelompok 3 tadi, Ibu bisa periksa LKPD-nya. Kelompok 2 mana? Oh ya, kelompok 2. Jadi kesimpulan tadi, masih ada waktu. Kelompok 2.
Karena masih ada waktu, sudah selesai kelompok 2. Ya, Ibu tugas mandiri ya, Ibu kasih karena presentasi sudah selesai. Kemudian ada tugas mandiri yang Ibu berikan hari ini. Ada yang ditanya? Ini adalah ini tinggal pokoknya nama BUMD. Tugas mandiri nanti kamu kerjain kali ini. Ya, kelompok yang kedua bisa maju ya, sudah selesai. Kelompok yang kedua. Yang mana siap? Enak? Mulai ini. Oke, ini kalau komputer.
Bagaimana? Kelompok 2 bisa siap maju ke depan untuk mempresentasikan? Bisa? Iya. Walaupun kelompok 2 sudah mulai tidak semangat ya. Boleh kita breathing sejenak? Oke. Berdiri semua dulu, silakan berdiri. Keluarga semangat, semangat, tadi karena sudah kita kurang segar, jadi kelompok 2 Ibu persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan lembar kerjanya. Silakan kelompok 2, kasih aplaus dulu kelompok 2. Jadi kita kasih kesempatan ya kelompok 2 mempresentasikan hasil daripada kerjasama mereka. Karena kasihan kan kalau dia ditampilkan sudah ada kerja keras, kemudian dia tampilkan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan KPD yang sudah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Rini Silvana dan teman saya Nurani Sarahmatina. Saya Diman, saya Muhammad Fatul, saya Abu. Tentang apa saja karena waktu habis. Baik, saya akan menjelaskan tentang usaha yang ada di sekitar kami. Nama usahanya yaitu Alfamidi. Jenis usaha Alfamidi bergerak di bidang perdagangan retail, khususnya dalam bentuk minimarket. Barang dan jasa yang dijual, produk makanan dan minuman fresh food, frozen food snack, produk rumah tangga, alat kebersihan, perlengkapan rumah, produk segar, sayur, buah, daging, dalam beberapa gerai di mesin pendinginan. Jumlah karyawan 22 orang. Status kepemilikan PT Perseroan Terbatas. Ya, jadi ya dari presentasi kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda, saya dari kelompok 1. Apakah jumlah karyawan Alfamidi 22 orang termasuk seluruh Indonesia atau di wilayah tertentu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karyawan di Alfamidi yang kami amati atau kami presentasikan hanya di Alfamidi di wilayah Pantoloan dan sekitarnya. Bisa? Bisa sekali. Oke. Jadi karena waktu kita sudah mepet ya. Jadi karena waktu mepet, Ibu persilakan soal yang masih ada yang diumpan balik, ada yang ditanyakan dari materi yang disajikan oleh kelompok 2. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrina Nurika dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan PT Perusahaan Terbatas? Saya akan menjawab dari nomor 2. Dari nomor 1.
PT atau perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian ataupun melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya, jadi bagaimana? Kelompok 3, ada yang bisa menyanggah? Ada? Ada yang bisa menyanggah dari balik tadi? Ya, tunggu sebentar ya. Kelompok 2 mungkin masih ada teman masih bingung-bingung. Ada yang perlu ditanyakan dari, ya karena mungkin tidak terlalu besar suaranya, boleh dari yang pertanyaan dulu ya. Dari kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan tentang apa yang ditanyakan yang ke kelompok 2? Ya, ada kelompok 3 bisa menanyakan? Jadi kelompok 2 masih ada yang bertanya itu ya? Ya silakan, masih ada yang bertanya kelompok? Ada? Ada yang bertanya, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok, perkenalkan nama saya Ulana Tasya, saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan barang apa yang dijual di Alfamidi yang kamu konsumsi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada banyak barang yang dijual di Alfamidi, yakni produk makanan dan minuman, fresh food, frozen food, dan snack, produk rumah tangga, alat kebersihan, dan perlengkapan rumah. Juga produk segar seperti buah, sayur, daging, dalam beberapa gerai di mesin pendinginan. Bagaimana? Apakah sudah ini? Ya, masih ada yang ditanyakan kelompok 1? Ada yang perlu ditanyakan mengenai Alfamidi yang kamu amati selama ini? Ada? Ada yang bisa ditanyakan? Sebelum kelompok 2 menyelesaikan presentasinya, kelompok 1 ada? Ada kelompok 1? Aduh, kelompok 1 mengantuk ya. Kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan? Tunggu ya, kelompok 2 ini sepertinya kelompok 1 masih membuat pengamatan ini ya. Sabar ya, mungkin kelompok lain masih ada yang bertanya dari pengamatan kalian yang dapatkan. Ada yang masih bertanya kelompok 1, kelompok 2? Ya. Ya, silakan kelompok 1. Jadi sebelum memulai, apa dulu kelompok 1? Kelompok 1.
dalam bidang apa Al-Famidi? Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, Al-Famidi bergerak dalam bidang perusahaan. Oke. Jadi, Kelompok 1 bagaimana? Belum puas? Masih ada pertanyaan? Sudah puas, Bu. Masih ada? Masih ada pertanyaan? Oh, dulu ya, ini kelompok 2, kelompok 1 masih ada pertanyaan ini. Ternyata dia belum puas mengenai usaha-usaha yang ada. Ya, dulu ya, kelompok 2. ya, Bu. Dulu ya, sabar kelompok 1. Sepertinya kelompok 1 masih ada kerjasama ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok lainnya, kelompok 1? Masih? Masih. Oke. Masih semangat? Masih. Ya, kelompok 3 bagaimana? Semangat? Ya, kita lanjutkan presentasinya ke kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Apa yang ditanyakan? Usaha apa yang kamu ketahui bisa menghasilkan penghasilan uang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Usaha ayam geprek, usaha jualan kue, dan usaha menjahit. Itulah yang saya ketahui. Sekarang kalau kelompok 3 ya. Oh, masih ada yang mau diskusikan. Sabar ya kelompok 2, karena kelompok 3 ini masih mengamati apa yang mereka lihat di luar sana, terlalu banyak ini usaha-usaha yang telah bisa dijadikan penghasilan. Sabar menunggu ya, karena teman masih memikirkan apa yang mereka mampu. Bagaimana? Kelompok 2 pas atau masih ada pertanyaan? Pas? Pas. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu untuk kelompok 2 kita kasih A+ dulu. Jadi untuk kelompok 2 bisa maju ke sini Ibu periksa.
menit yang berjalan. Ini sudah ya 10 menit lagi. 10 menit. Biasanya kalau kamu buat kelompok, mempresentasikan begini. Nanti dipelajari ulang ya di. Ya, jadi silakan duduk kelompok 2. Ya, jadi karena tadi Ibu sudah menjelaskan apa semua definisi daripada pembelajaran kita hari ini, itu materi badan usaha dalam perekonomian. Ulang kembali ya bahwa perekonomian badan usaha ini memiliki peran penting dalam suatu negara ataupun berindividu kita. Tidak perlu, karena usaha ini merupakan adalah masa depan kalian juga kalau ada keterampilan yang kalian miliki. Ya, makanya ini maksud daripada materi. Maksudnya nanti saat selesai pembelajaran ini, kalian bisa memikirkan apa yang bisa kalian ambil manfaat dari pembelajaran hari ini tentang badan usaha. Dari materi yang ada, diulang kembali, apa kesimpulan hari ini yang kita bisa ambil tentang materi badan usaha dalam perekonomian. Kesimpulan tentang badan usaha dalam perekonomian. Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa jawab? Oke. Kesimpulannya yaitu badan usaha memiliki peran penting dalam perekonomian. Ya, selain itu apa lagi? Ya, selain itu badan usaha merupakan kesatuan yuridis yang bertujuan mencari keuntungan. Ya, jadi hari ini kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang Ibu ajarkan mengenai badan usaha, tentunya kesatuan badan usaha ini memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Dari pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian bisa merefleksikan apa yang kalian bisa dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini. Maksudnya begini, apa kalian senang? Apakah Ibu menjelaskan terlalu laju? Atau kalian tidak dapat mendengarkan?
Silakan merefleksikan. Merefleksikan apa yang kalian ini ya, kertas untuk merefleksikan apa tadi yang kalian dapatkan tadi. Ah, ya. Ya, silakan. Silakan maju ke depan. Siapa yang bisa? Atau siapa? Apa yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Belum ada ya? Ya, kalau belum bisa baca-baca lagi apa yang bisa kalian refleksikan. Ya, silakan refleksikan dulu sebelum kita keluar karena mungkin pembelajaran kita tidak akan lama lagi. Apakah kalian memahami materi? Apakah membosankan? Apakah kalian berminat sebagai pengusaha? Maksudnya itu yang direfleksikan ya. Ya, sambil menunggu jam keluar, silakan kalian merefleksikan sesuai apa yang kalian rasakan pada saat menerima materi yang Ibu ajarkan hari ini. Nanti apa yang kau refleksikan? Ya,
siap-siap. Oke, karena waktu menunjukkan kita tidak harus lagi keluar. Bisa merefleksikan sesuai apa yang kalian harapkan, kalian inginkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan maju siapa yang? Oke, maju ke depan. Siapa lagi? Oke, maju ke depan. Masih ada lagi yang merefleksikan dirinya? Oke, maju ke depan. Masih ada lagi? Oke. Silakan kalian merefleksikan perasaan kalian hari ini. Apakah dalam keadaan galau-galau, menerima, ya sini, teman. Galau-galau pada saat menerima materi yang Ibu ajarkan, supaya kalau ke depannya Ibu mengajar sesuai dengan harapan kalian ya. Oke, di sini sudah ada perasaan-perasaan temanmu ya. Ada di sini Ahmad Zahid. Dia merefleksikan materi. Materi hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih Ahmad Zahid. Bahwa materi hari ini Ahmad Zahid bilang sangat menyenangkan. Apa itu Ahmad Zahid? Terima kasih. Terima kasih Ahmad Zahid. Kemudian ada lagi di sini refleksi dari temanmu Dini. Materi ekonomi hari ini sangat menyenangkan karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan saya sangat senang mempelajari tentang ekonomi. Oke, terima kasih Dini ya. Itu refleksi dari Dini. Kemudian Aurel di sini, saya masih ingin lebih memahami bagaimana konsep badan usaha. Oke, Aurel. Jadi Aurel, nanti insya Allah kalau belum lagi memahami, kita akan lanjutkan materi selanjutnya ya. Aurel ya, terima kasih Aurel. Oke, jadi untuk hari ini Ibu tutup materi pembelajaran ekonomi, materi badan usaha dalam perekonomian. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Ya, jadi sebelum kita bubar, Ibu sampaikan kalau pulang sebentar jangan lupa kalian berdoa ya. Kalau ada tadi ada Ibu sampaikan LKPD, bahwa LKPD tugas mandiri itu ya. Karena waktu kita tidak memungkinkan, makanya tadi Ibu membagikan LKPD mandiri sebagai oleh-oleh Ibu untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa dikerja itu ya, karena minggu depan Ibu akan tagih kembali itu tugas yang sudah Ibu berikan. Jadi siap-siap dulu. Jadi sebelum kalian pulang keluar dari kelas,
Boleh kita sedikit sekali lagi sebelum pulang? Boleh. Oke. Kita sedikit ya, baru pulang. Kita sedikit lagi boleh ya sebelum kita pulang? Boleh. 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi. Semangat, semangat, semangat. Oke. Ya, silakan duduk, tapi perhatikan dulu barang-barang, jangan sampai ada yang salah. Dulu ya. Perhatikan semua dulu barang-barang, siapkan sebelum kita pulang. Jadi seperti biasa, kalau kita pulang tentunya kita berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Periksa semua barang-barangmu sebelum pulang ya. Dibersihkan dulu itu lasi-lasi yang ada sampahnya. Ya, sambil menunggu bel pulang, kalian periksa semua barang-barang yang perlu kalian bawa tempat minum. Karena biasanya itu kalau sudah jam pulang, ada sudah ketinggalan dompetnya, pernah ketinggalan itu buku PR-nya kalian yang dikasih guru di dalam baju. Pernah kan? Iya. Seperti biasanya, sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu nasional biar sudah berdiri ya. Lagu nasional apa yang bisa kalian nyanyikan biasanya? Oke, silakan. Nyanyikan lagu Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Iya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Kemudian untuk materi minggu depan, Ibu ingatkan kembali kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi daripada badan usaha ya. Itu dipelajari memang karena sudah ada materi yang Ibu sampaikan. Tolong di rumah itu jangan hanya banyak menggunakan HP. Banyak-banyak kita belajar ya untuk persiapan. Jadi persiapan materi minggu depan itu tentang fungsi-fungsi daripada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kemudian badan usaha milik swasta. Jadi itu dipersiapkan memang ya, dipelajari memang. Nah, supaya nanti kalau kalian sudah mendapatkan materi tersebut, kalian bisa
Maksudnya langsung bisa memahami ya. Dipesan kalau di rumah, pertama kalian itu harus bangun secepatnya. Tentunya salat subuh. Siapa yang salat subuh tadi? Ayo. Ya, alhamdulillah. Kemudian jangan lupa makan pagi. Kemudian jaga kesehatan, tidak boleh bergadang. Jangan tidur sampai larut malam maksudnya. Kalau larut malam tentunya akan mengganggu kesehatan. Jadi intinya di rumah itu perbanyak doa, tentunya dalam sholat, menjaga kesehatan, itu pesannya ibu ya, membersihkan, membantu orang tua, tidak perlu keluyuran malam, terutama cewek-cewek. Apalagi cowok-cowok, jangan terlalu keluyuran malam, tidak ada, kalau tidak ada gunanya, lebih baik kalian di rumah ya. Karena kita menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya kita. Kalau orang tua sudah melarang, tentunya kalian tidak usah lagi membentak. Karena apa yang disampaikan orang tua itu sangat bermanfaat untuk kalian. Karena tidak ada apa yang disampaikan orang tua, tidak ada yang tidak bermanfaat untuk kalian. Semua itu bermanfaat. Keluyuran malam bermanfaat atau tidak? Tidak. Tidak kan? Jadi ibu tidak mau lagi dengar kalian. Ini bu kemarin keluar habis maghrib, pulangnya jam 2 malam. Dengan siapa? Dengan semuanya. Jadi hal itu tidak bisa lagi ya. Tidak usah dikerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi untuk diri kita sendiri. Apalagi kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Tentunya generasi penerus bangsa itu sangat bermanfaat untuk negara, untuk keluarga, apalagi untuk diri kalian sendiri. Ya, itu saja pesannya ibu. Semoga apa pesannya ibu ini kalian bisa pahami, bisa bermanfaat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa kembali bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, bisa baca Al-Fatihah? Ibu pimpin saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa. Ya, sebut alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa, belajar ada yang kamu ketahui? Surah selanjutnya ada? Wal asri. Oke, wal asri. Baik, wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Ya, jadi untuk kali ini ibu tutup pembelajaran. Ibu tutup pelajaran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pulang dengan selamat. Mari kita pulang bersama-sama kali ini. Ya, terima kasih.
Oke,